안녕하세요 여러분. 저는 파티마티사 교수입니다. 만나서 반갑습니다. 제 나이는 17살입니다. 저는 kebumen 삽니다. 저는 Indonesia 사람입니다. 지금 한국어를 공부하고 있습니다. Nah, ini saya akan sharing tentang bahasa Korea. Sebelum saya lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Oh iya, kita langsung aja yuk kita ke pembahasan yang pertama. Oke, kita langsung aja ke materi yang pertama yuk, yaitu sekilas bahasa Korea. Sekilas bahasa Korea, yang pertama ada bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antar orang. Bahasa sendiri terbagi menjadi dua. Satu, bahasa lisan. Dua, bahasa tulisan. Bahasa lisan merupakan bahasa keseharian kita saat berbicara kepada orang. Dua, bahasa tulisan yaitu ketika kita sedang menulis, yaitu menggunakan huruf. Dua, vokal. Vokal merupakan suara yang mandiri dan hidup, atau bisa dikatakan suara yang bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan lain-lain. Contohnya, A, I, U, E, O bisa berbunyi sendiri. Yang ketiga, konsonan. Konsonan merupakan suara yang tidak mandiri atau tidak dapat berdiri sendiri, perlu bantuan vokal. Contohnya nih, B. B terdiri huruf B sama E kan? B. Contoh lain, C. C sama E. Yang ketiga, F. E sama F. Yang keempat, M. M, E sama M. Dan lain-lain. Masih banyak ya vokal, konsonan. Nah, konsonan sendiri terbagi menjadi dua. Satu, konsonan awal. Dua, konsonan akhir. Konsonan awal merupakan konsonan yang digunakan di depan vokal. Contohnya, kita ambil contoh kata kopi. K dan P sebagai konsonan awal. Nah, sebelum kata O sebelum huruf O ada huruf K. Nah, sebelum huruf I juga ada huruf P. Maka ini disebut konsonan awal. Yang kedua, konsonan akhir. Konsonan akhir merupakan konsonan yang digunakan di belakang vokal. Contohnya, kata sepak. S dan P sebagai konsonan awal. Yang tadi kita sudah pelajari ya. Nah, K-nya sebagai konsonan akhir. Habis huruf K tidak ada huruf lainnya, maka ini disebut konsonan akhir. Nah, kita lanjut ke 4, suku kata. Suku kata yaitu sama aja seperti pemenggalan kata ya. Kita ke contoh pertama, kata ibu. Kata ibu terdiri dari dua suku kata. Nah, kita buktikan bareng-bareng ya. Ibu, I dan bu terdiri dari dua suku kata kan? Nah, yang kedua kata makan terdiri dari dua suku kata. Makan, makan. Yang ketiga laut terdiri dari dua suku kata. Laut, laut. Yang keempat sekarang.
terdiri dari 3 suku kata. Sekarang, sekarang. Yang kelima, Indonesia, terdiri dari 5 suku kata. Indonesia. Kalau yang orang Jawa pasti pernah dengar yang itu mocopat, tembang mocopat. Nah, bahasa Korea sama tembang mocopat itu hampir mirip ya pemenggalannya. Kita lanjut ke jenis suku kata. Jenis suku kata terbagi menjadi 4. 1. Vokal sendiri. 2. Konsonan plus vokal. 3. Konsonan plus vokal plus konsonan. Yang keempat, vokal plus konsonan. Kita langsung ke 1. Vokal sendiri. Contohnya, kata ibu, emas, dan ayah. Kalau kita tulis dalam Hangul, maka menjadi seperti ini. Ibu, emas, ayah. Nah, kata ibu ini, kata i-nya, ini vokal sendiri. Ini yang seperti telur ini, nggak ada artinya ya. Maka, ini disebut vokal sendiri. Langsung ke konsonan plus vokal. Yang kedua, ini. Contohnya kapal, rumah, dan sekarang. Dalam bahasa Koreanya kita dapat menulis seperti ini. Kapal, rumah, sekarang. Nah, kapal. Kata huruf K sama A-nya ini gandeng. Kapal, gandeng kan? Kapal, nggak kepisah kayak gini nih. Ini gandeng. Terus yang ketiga, konsonan plus vokal plus konsonan. Contohnya, Bapak makan jalan. Bapak makan jalan. Nah, ini kata P, huruf P, A, sama K-nya ini disusun jadi 3. 1, 2, 3. Pak. Ini 3. Ini juga 3. Makan. Kan. Susunannya ini. Lihat nih. Susunan. Kan. Ini juga iya. Jalan. L-A-N. Lannya ini 3 susunan nih. Ini juga iya. Ini juga iya. Nah, yang keempat, vokal plus konsonan. Contohnya, laut, duit, siang. Nih, ini laut, duit, siang. Ini ut. Ini ada blondonan kayak tadi, kayak telur, tapi ini nggak ada maknanya ya. Kalau di bahasa Korea nggak ada maknanya, kita langsung baca yang bawahnya aja. Ini u, t, laut, duit. Ini nggak ada artinya. It, ini berarti seperti ini, seperti contoh yang saya tulis. Kita lanjut ke kosakata. Kosakata merupakan bunyi yang telah mempunyai arti. Jenis kosakata sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Ada kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Nah, yang pertama, kata benda. Kata benda merupakan nama benda atau makhluk yang diberikan arti atau maksud. Contohnya, gunung, Agus, orang, dan kecantikan. Yuk langsung kita ke kata sifat. Kata sifat merupakan kata yang menerangkan kata benda. Secara umum dapat tergabung dengan kata lebih atau sangat yang menerangkan sifatnya kata benda. Contohnya, cantik,
dingin, panjang, dan lama. Oke, nanti pada akhir video nanti saya akan selipkan screenshotan ini kesimpulannya. Tenang aja. Kita lanjut ke kata kerja. Nah, kata kerja merupakan kata yang menggambarkan kegiatan, perbuatan, atau proses atau kegiatan orang. Contohnya, makan, tidur, dan bekerja. Yang keenam, ada kalimat nih. Sampai sini sudah paham kan? Oke, lanjut aja. Kalimat merupakan kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran atau perasaan atau kesatuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri dari klausa. Nah, kalimat terbagi menjadi dua, yaitu kalimat pernyataan dan kalimat tanya. Kalimat pernyataan merupakan kalimat menerangkan. Contohnya nih, sedang makan, menerangkan kegiatan subjek. Subjeknya bahwa ini sedang makan. Yang kedua, saya seorang siswa, menerangkan identitas subjek, bahwa saya itu adalah seorang siswa. Nah, dia sangat cantik, menerangkan sifatnya subjek. Dia ini sangat cantik. Kalimat tanya. Kalimat tanya menggunakan kata tanya atau intonasi. Kalimat tanya ini ada simbolnya seperti ini. Kalau simbol seperti ini pasti kalimat tanya ya. Contohnya, sedang makan menggunakan intonasi tinggi kayak gini. Sedang makan. Seperti itu. Yang kedua, makan apa? Menggunakan kata tanya. Makan apa? Yang ketiga, kapan pergi? Menggunakan kata tanya. Yang ketujuh, fungsi kosakata di dalam kalimat terbagi menjadi 3. 1 subjek, 2 objek, 3 predikat. Subjek merupakan pokok pembicaraan atau pokok kalimat atau pelaku. Contohnya, saya sedang makan. Saya sebagai pelaku. Gunung itu tinggi. Gunung itu sebagai pokok pembicaraan atau pokok kalimat. Nah, objek merupakan sebagai suatu sasaran yang dikerjakan oleh subjek. Contohnya, saya makan pisang. Pisang sebagai sasaran yang dikerjakan oleh pelaku. Kami belajar bahasa Korea. Bahasa Koreanya sebagai sasaran. Nah, ketiga ada predikat nih. Predikat merupakan bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Suatu keterangan tentang kegiatan, sifat, atau benda dari subjek. Contohnya, saya pergi, perginya sebagai predikat, menerangkan kegiatan pelaku. Rumah itu mahal. Mahal sebagai predikat menerangkan sifatnya subjek. Ayah saya seorang guru. Guru sebagai predikat menerangkan posisi subjek. Nah, yang kedelapan ada penyusunan kalimat. Penyusunan kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea tentunya berbeda ya. Nah, bahasa Indonesia tersendiri ada penyusunannya sendiri loh. Contohnya nih, 1. Subjek plus objek. Contohnya, ibu saya tinggi. Ibu saya itu merupakan subjek, tingginya itu objek. Lanjut yang ke contoh kedua, subjek plus predikat plus objek. Contohnya, Joko memperbaiki mesin. Jokonya itu subjek, memperbaiki itu predikat, dan mesinnya itu objek. Nah, sampai sini sudah paham ya? Kalau belum paham, itu ya
ulangi lagi video saya, karena kalau belum paham nanti kedepannya juga akan bingung. Lanjut ke penyusunan kalimat bahasa Korea. Yang pertama, subjek plus objek. Contohnya, 학생 들이 공부해요, yang artinya siswa sedang belajar. 학생들이 공부해요. Yang kedua, subjek plus objek plus predikat. Nih, kebalikan, bisa lihat sendiri. Kalau bahasa Indonesia itu predikatnya dulu. Kalau bahasa Korea itu objeknya dulu. Contohnya aja nih. 학생들이 한국말을 공부해요. 학생들이 한국말을 공부해요. Nah, 학생들이nya itu subjek. 한국말을 itu objek. Dan 공부해요 itu predikat. Oke, sampai di sini dulu. Nah, nanti screenshotan ini, foto yang itu saya letakkan di akhir videonya ya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya saya tambah semangat buat bikin video-video lainnya. Oke, sampai jumpa. See you.